Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang contoh ya. Ini merupakan contoh dari bagaimana smart city itu berkembang di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Oke, sekarang kita mengangkat sebuah tema, yaitu tentang status infrastruktur teknologi digital Indonesia. Ya, jadi ini saya juga ambil dari sebuah buku Smart City yang dikarang oleh para dosen di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2020. Oke. Apa sih yang melatar belakangi teknologi digital itu, gitu ya? Jadi perkembangan struktur, perkembangan infrastruktur maksudnya. Apa sih yang melatar belakangi perkembangan infrastruktur teknologi digital itu? Yaitu di sini disebutkan bahwa teknologi digital mulai digunakan secara meluas oleh masyarakat dunia. Ini tentang masyarakat dunia, bukan tentang Indonesia saja, ya. Tapi Indonesia juga terimplikasi dengan perkembangan teknologi ini. Walaupun perkembangan teknologi Indonesia itu mungkin tidak pada tahun 1980, tapi pada saat itu di Indonesia juga sudah ada yang namanya teknologi digital, walaupun tidak sehebat atau secanggih yang dimiliki oleh negara-negara lain, ya. Jadi teknologi digital itu sudah digunakan meluas oleh masyarakat dunia pada sekitar tahun 1980-an. Jadi pada tahun 1980-an itu banyak masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia, walaupun tadi saya sebutkan tidak secanggih yang dimiliki oleh negara lain seperti Amerika, seperti Jepang, seperti Jerman pada saat itu. Tapi pada tahun 1980-an di Indonesia juga sudah ada yang menggunakan teknologi digital itu dalam bentuk personal komputer. Jadi dulu masih bentuknya itu personal komputer. Jadi dimiliki oleh personal, masih belum ada komunikasi. Jadi teknologi digital pada saat itu masih personal. Lain dengan sekarang yang sudah terintegrasi ya, antara satu dengan yang lain dengan adanya ponsel dan lain-lain, ya. Oke, kita lanjut pada dasawarsa berikutnya, ya. Pada tahun-tahun berikutnya, teknologi mobile, ya, teknologi telepon bergerak atau seluler, ya, internet dan sosial media berkembang sangat pesat di masyarakat. Jadi pada dasawarsa berikutnya, ya, pada tahun-tahun ini, gitu ya, itu perkembangan teknologi seluler, internet, sosial media berkembang pesat di masyarakat. Berkembangnya ini memicu terjadinya perubahan luar biasa di segala sektor kehidupan manusia. Ya, pastinya ya, yang saat ini lebih dikenal dengan nama revolusi industri 4.0. Ya, jadi perkembangan teknologi digital dari yang cuma personal, cuma stay saja, ya, personal komputernya cuma stay gitu ya, sudah berubah menjadi mobile, sudah bergerak gitu ya, dengan adanya handphone, teknologi mobile, internet dan sosial media. Maka itu berdampak pada perubahan sektor kehidupan dari masyarakat gitu ya, yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 atau society 5.0, ya. Jadi sekarang itu sudah masuk ke revolusi 4.0 dan society 5.0. Jadi kalau society-nya ya sudah 5.0, tapi kalau industrinya masih 4.0. Salah satu perubahan yang berimplikasi besar di dunia ekonomi adalah
ekonomi cerdas dan ekonomi digital. Nah, ya. Jadi kalau dalam hal ekonomi itu ada dua, ya, implikasinya, yaitu eh, pada ekonomi cerdas dan ekonomi digital. Bisa dilihat oleh kita tentang apa namanya beberapa perkembangan itu. Nah, jadi bisa kita lihat dari perkembangan itu, ekonomi cerdas ya sekarang sudah sangat berkembang pesat gitu ya. Contohnya kalau ekonomi cerdas, kita bisa lihat dari beberapa contohnya saja yang paling fenomenal sekarang, yaitu tentang kripto gitu ya, uang kripto. Kayak salah satu contoh ya, jadi dari perkembangan ekonomi cerdas dan ekonomi digital itu, yang paling fenomenal saat ini adalah tentang teknologi uang digital ya, yang dikatakan uang kripto ya, atau seperti Bitcoin dan kawan-kawan. Itu sekarang menjadi suatu fenomena yang sangat luar biasa, yang mana untuk satu Bitcoin itu harganya sampai puluhan juta ya, untuk satu Bitcoin. Yang dulu satu Bitcoin itu hanya berapa puluh ribu gitu ya, sekarang sudah puluhan juta untuk satu Bitcoin. Itu sangat luar biasa perkembangan dari teknologi itu. Ya, itu adalah merupakan suatu perubahan besar ya di bidang ekonomi dunia ya, bisnis dunia, dari perkembangan itu. Jadi kita juga untuk bermain menambang ya uang digital, membuat robot gitu ya, membuat robot yang bisa berpikir tentang kapan menggunakan jasa, atau membuat robot sendiri, membuat program sendiri, atau menggunakan jasa robot gitu ya, robot penambang uang digital itu ya. Banyak sekarang robot-robot itu tinggal kita apa namanya menyewa, namanya menyewa gitu ya. Kita punya uang digital lalu kita menyewa sebuah robot gitu ya, untuk nanti robot itu secara otomatis akan menambang uang itu secara cerdas gitu ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu fenomena yang terjadi pada saat ini. Dan juga banyak sekali contoh-contoh yang lain tentang ekonomi cerdas dan digital ini. Contohnya juga tentang transaksi digital pada saat ini, itu seperti Bukalapak, Shopee, dan lain-lain ya. Juga kita ketika mau minjam uang, kalau dulu harus ke bank gitu ya, kredit ya, sekarang kredit bisa digital menggunakan Akulaku, Kredivo dan lain-lain ya. Dan juga kredit konvensional juga sekarang sudah menjadikan, atau bank-bank konvensional seperti BRI, BNI juga sudah menyediakan untuk sistem digitalnya, biar mereka tidak kalah saing dengan dengan ya perusahaan-perusahaan digital, dan itu sudah menjadi hal yang rumlah pada saat ini. Oke, kita lanjut. Sistem ekonomi digital ya, sistem ekonomi digital itu ya ada sama dengan sistem ekonomi konvensional biasa ya. Ada pertemuan antara penjual dan pembeli ya, pastinya ada, seperti di Shopee, di Bukalapak itu pasti ada pertemuan antara penjual dan pembeli gitu ya, biarpun dalam versi digital. Nah, ya, pastinya ada penjual, yaitu dia punya toko gitu ya, terjadi transaksi di sana, pastinya kan dengan adanya transaksi itu berarti bisa dianggap itu sudah bertemu gitu ya, ada deal-dealan di sana, kita beli barang gitu ya, beli laptop lah gitu ya. Nah, ada pembeli dan penjual di sana ya, penjualnya pastinya tidak bertemu secara langsung tapi secara digital, bisa chatting di sana, bisa tawar menawar di sana gitu ya, dengan cara chatting gitu. Itu seperti itu ya. Tapi bedanya dengan konvensional ya, kan konvensional kita manual, kita harus tetap muka secara manual gitu ya.
Tapi kalau dengan ekonomi digital ini, kita dengan penjual pembeli bisa dengan cara tetap muka secara virtual, baik itu dengan telepon, WA, dengan yang lain, video call dan lain-lain. Terus yang kedua ada transaksi atau kesepakatan dilanjutkan dengan pembayaran. Contohnya di Shopee, di Bukalapak juga seperti itu, ada transaksi kesepakatan ya kita beli gitu ya. Kalau harga oke, kita beli, setelah itu kita bayar gitu ya. Bayar ke bank atau bayar dengan kredit ya dan lain-lain. Terus ada serah terima barang atau hasil transaksi logistik. Nah, nanti ada serah terima barang atau hasil transaksi ya pasti gitu ya. Dengan kita sudah membayar nanti akan ada kurir gitu ya. Jadi dari penjual nanti ngasih ke kurir, nanti kurir akan memberikan ke kita, bisa JNT, bisa cepat dan lain-lain. Nah, ini adalah transaksi sekarang. Itu adalah contoh dari ekonomi digital yang terjadi sekarang ya, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, dari itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita sudah berada di ekonomi digital sebenarnya. Ekonomi digital. Mungkin yang konvensional ya masih banyak sih sebenarnya yang konvensional, tapi sudah bisa dikatakan sebagai semi ekonomi digital kalau menurut saya. Karena setiap transaksi pastinya kita akan berhubungan dengan kebanyakan dengan elektronik gitu ya. Contoh kita beli barang ke Alfamart ya, kita beli barang ke supermarket gitu ya. Di sana sudah ada kasir gitu ya, ada teknologi kasir. Di sana juga sudah menggunakan teknologi digital. Sebenarnya sudah kebanyakan sudah ekonomi digital, walaupun ada yang masih semi ekonomi digital. Ada sih yang masih konvensional, contohnya kita beli ikan gitu ya, kecuali kita ke pasar ya, beli ikan ya ke pasar konvensional bukan pasti sih, di sana kebanyakan masih menggunakan ya transaksi secara manual gitu. Walaupun kalau di kota-kota besar itu beli ikan pun itu kadang-kadang sudah menggunakan uang digital seperti GoPay dan semacamnya. Contohnya saya kemarin di Bandung gitu ya. Kalau di Bandung itu untuk biarpun pedagang-pedagang kecil di sana, contohnya jual kopi di pinggir jalan gitu ya. Di sana juga ada sudah transaksi menggunakan GoPay gitu dan lain-lain. Ya, kalau di kota besar itu sudah berjalan ya, biarpun untuk toko-toko kecil. Jadi kebanyakan sudah menggunakan transaksi secara digital gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Infrastruktur digital ya. Jadi kemajuan teknologi digital tergantung pada 3 hal, yaitu DNA, kita sebut sebagai DNA. Ada device, alat ya, ada tool gitu ya, network, jaringan, application, aplikasi ya, pasti ada ini, ada device, ada alatnya ya, personal komputer, ada mobile, ada smartphone-nya gitu ya. Terus network, ada jaringannya, yang mana nanti antara smartphone satu atau komputer satu bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Terus ya pasti harus ada aplikasinya ya. Ada device, ada network. Ya, kalau tidak ada aplikasi maka tidak bisa berjalan. Gitu ya. Aplikasi ini yang akan menjembatani antara device itu dengan network itu dengan device yang lain, gitu ya. Jadi kalau tidak ada aplikasinya, contohnya komputer tidak ada sistem operasinya gitu, bagaimana cara kita mengoperasikan komputer, tidak bisa. Itu juga dengan smartphone, kalau tidak ada sistem operasinya, ya, tidak ada Android gitu ya, maka dia pun tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Oke, kita mulai dari device, dari infrastruktur digital itu pertama yaitu device. Device itu adalah perangkat elektronik untuk mengakses internet dan aplikasi ya. Dapat berupa telepon seluler, telepon pintar, laptop, dan sebagainya. Device di Indonesia mayoritas berasal dari impor yang bermerek yang sudah dikenal masyarakat, termasuk Samsung, Oppo, Huawei, ZTE, dan lain-lain.
Jadi kebanyakan kalau di Indonesia device itu masih impor ya pastinya. Ya, karena kebanyakan made in China ya. Kalau nggak made in China bisa made in Jepang dan semacamnya. Nah, device-device itu kebanyakan kalau di Indonesia masih impor ya. Walaupun sebenarnya produksinya kadang-kadang dilakukan di Indonesia. Contohnya Samsung itu punya pabrik di Indonesia. Itu sudah diproduksi di Indonesia sebenarnya, tapi bahan-bahan dasarnya atau bahan-bahan mentahnya itu biasanya dari Jepang, ada juga dari Cina gitu ya. Kalau ZTE itu dari Cina, Huawei juga dari Cina, Oppo juga dari China. Nah, tapi ada juga merek-merek lokal ya. Dulu itu ada merek-merek lokal. Contohnya itu apa ya? Kalau dulu itu ya, Cross dulu ya, Cross Egg gitu ya. Dan lain-lain itu merek lokal ya. Kalau Axio gitu ya. Axio itu juga merek lokal kalau laptop. Tapi ya kalah bersaing dengan merek-merek yang lain. Kenapa? Karena ya kualitas di atasnya, walaupun harga di bawahnya gitu ya, kualitas di atasnya, dan juga orang Indonesia itu apa brand juga berpengaruh gitu ya. Contohnya Samsung ya, Samsung dengan Cross gitu ya, walaupun fiturnya sama dengan merek yang berbeda, itu juga brandingnya itu juga berbeda gitu ya, brandingnya berbeda. Nah, itu juga berpengaruh pada apa namanya, biarpun Indonesia bisa membuat device, branding itu juga berpengaruh pada masyarakat di Indonesia. Nah, di bawah ini adalah lembar 2, menyediakan pita lebar di masyarakat. Jadi ini adalah manajemen jaringan di apa, di Indonesia gitu ya. Ada 2G dan 3G ya. Ini biasanya untuk daerah-daerah terpencil gitu ya, yang masih sulit untuk dimasuki jaringan. Biasanya di sana kebanyakan masih 2G atau 3G gitu ya. Jadi tidak bisa diberikan fiber optik biasanya. Jadi di sana masih menggunakan satelit ya, atau ditembak langsung gitu ya, menggunakan satelit. Itu biasanya masih 2G atau 3G karena kesulitan jaringan di sana, karena sulitnya untuk fiber optik itu masuk ke sana gitu ya. Terus juga ada fiber to the mobile site. Nah, kalau 4G ini sudah menggunakan fiber ya, sudah menggunakan fiber. Juga dia menggunakan apa? Tower ya, tower apa namanya? Tower dari ya, pakai tower lah ya, yang banyak, yang seperti punya XL gitu ya. Punya apa? Telkomsel gitu ya. Sudah pakai tower untuk mobile ini. Terus juga ada yang menggunakan FTTH, yaitu apa, FTTH itu maksudnya pakai fiber itu, pakai contohnya IndiHome gitu ya, dia masih pakai kabel gitu ya, tapi kecepatannya luar biasa kalau pakai kabel, tidak seperti mobile, tidak yang seperti pakai tower itu. Kalau pakai tower kadang-kadang kalau sudah mendung gitu, itu jaringan sudah kadang-kadang terganggu. Tapi kalau yang pakai kabel itu, kalau tidak diputus kabelnya, itu masih sangat bagus sekali nanti gitu ya. Terus juga ada wifi dan lain-lain gitu ya. Jadi nih ya, di network ya. Nah, jadi network itu merupakan infrastruktur telekomunikasi dan internet yang dibangun oleh pemerintah ya, BUMN telekomunikasi. Jadi pertama yang membangun adalah pemerintah, biarpun juga ada pihak swasta. Kalau dari pemerintah itu ada Telkom ya, PT Telkom. Terus kalau di apa namanya, yang swasta itu ada XL dan lain-lain ya, Indosat dan lain-lain. Oke. Koneksi perangkat gadget di rumah dengan jaringan internet disediakan melalui jaringan pita lebar atau broadband ya. Jaringan pita lebar atau broadband. Jaringan pita lebar di titik
pengguna disediakan dalam bentuk jaringan seluler, ada 2G, ada 3G, ada 4G. Sedangkan sistem tetap dapat berupa FTTH. Jadi FTTH itu tadi disebutkan fiber to the home atau Wi-Fi. Bisa menggunakan fiber optik gitu ya, fiber to the home, atau pakai Wi-Fi, komunikasi dari satu tower ke tower yang lain itu juga bisa seperti itu ya. Saluran jaringan pita lebar tersambung dengan jaringan internasional. Nah, jadi fiber optik di Indonesia itu sebenarnya tersambung dengan jaringan internasional melalui fiber optik. Nah, jadi kita sudah berbicara tentang fiber optik. Jadi sebenarnya di jaringan kita itu ya bukan cuma ke satelit saja ya. Ada jaringan internasional di situ yang berupa fiber optik ya, yang ditanam di tengah laut. Jadi seluruh pulau di Indonesia, ya pulau-pulau besar di Indonesia itu ada kabel di sana yang mengkomunikasikan antara satu dengan yang lain. Ya. Dengan satu dengan yang lain yang nanti itu tersambung ke negara lain juga gitu ya. Ke negara lain yang ditanam di bawah laut menggunakan yang namanya fiber optik ya. Yang di sini disebut sebagai palaparing ya. Palaparing ya. Contohnya di sini. Sorry. Kita tidak seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar 3 ini. Dia menggambarkan tentang palaparing ya. Kita punya untuk satelit kita punya Telkom dan Telkom. Dan untuk fiber optiknya ini yang merah-merah ini adalah kabel yang ditanam di tengah laut gitu ya. Tengah laut yang menghubungkan antar pulau di Indonesia dan juga dengan negara lain. Jadi kalau ini terputus maka jaringan kita terputus dengan jaringan di luar gitu ya. Oke. Jadi ini adalah gambar 4 ini kesiapan cakupan seluler 2G, 3G, 4G pada tahun 2015 ya. Jadi untuk Telkomsel itu 96,4 gitu ya. Untuk Indosat itu 43.000, sedangkan untuk XL 54,6.000, Big 3 ada 1940,5 ribu ya. Terus yang kedua, nah yang terakhir yaitu adalah aplikasi. Aplikasi itu atau aplikasi perangkat lunak ya, software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem ya yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengelola kata, lembar kerja, dan pemutar media. Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi. Ya, application suite contohnya adalah Microsoft Office, OpenOffice, ya, Adobe, dan semacamnya. Kita tahu bahwa aplikasi itu ada aplikasi yang sifatnya itu adalah sebagai tempat gitu ya, tempat untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya adalah sistem operasi, itu aplikasi yang dimana itu sebagai wadah gitu ya, wadah aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, contohnya aplikasi Office, itu OpenOffice, Adobe Microsoft atau Photoshop dan semacamnya. Jadi itu adalah aplikasi-aplikasinya ya. Itu contoh aplikasi perangkat lunak itu. Ada yang seperti SO, sistem operasi, ya, yang mana tadi saya sudah jelaskan sebagai wadah dari aplikasi-aplikasi yang lain itu ya, aplikasi yang langsung berhubungan dengan pengguna. Contohnya adalah aplikasi di sini ada Office, ada OpenOffice dan lain-lain gitu ya.
Oke, nah ini tentang aplikasi. Anda sudah lebih paham kalau berhubungan dengan aplikasi, apa itu aplikasi gitu ya. Sangat banyak sekali aplikasi itu. Ada aplikasi yang berbasis desktop, ada yang berbasis mobile, ada yang berbasis apa namanya web gitu ya, ada yang berbasis Android dan lain-lain. Nah, ya. Jadi Anda lebih tahu kalau menurut saya tentang apa itu aplikasi, dan aplikasi sudah sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang infrastruktur teknologi digital di Indonesia. Ya, ini yang saya jelaskan mulai tadi sebenarnya lebih cenderung pada masyarakat dunia gitu ya. Tapi di dalamnya juga dijelaskan tentang bagaimana infrastruktur teknologi digital di Indonesia, yaitu ada pelapar ring ya, terus ada provider, ada Telkom, ada Indosat, ada Excellent, dan ada Big Three tadi ya, dan lain-lain. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.